Halo guys, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kemarin kan kita udah sempat dengar tuh berita yang masif banget tentang kecelakaan di Ciater Subang ya, yang dimana bis pariwisata yang bawa pelajar itu mengalami remblong ya. Jadi yang mirisnya kan ini kejadian udah beberapa kali ya, sering kejadian seperti itu ya. Sebenarnya saya dan keluarga juga mengucapkan prihatin, turut berduka cita untuk korban jiwa yang ada di kejadian tersebut ya. Oke, kali ini saya ingin bikin sebuah mungkin edukasi sedikit lah. Gimana sih apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan ketika kendaraan yang kita kendarai amit-amit misalkan mengalami remblong seperti itu, dan bagaimana teknik untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Memang di kendaraan yang saya gunakan ini kan memang bukan bus ya, karena memang sistem pengereman antara mobil kecil atau mobil pribadi dengan bus besar atau truk besar itu berbeda ya. Jadi kalau ini FYI aja nih guys, jadi kalau mobil kecil kayak begini pada umumnya itu menggunakan sistem hidrolis, jadi dia masih menggunakan pompa minyak rem. Jadi minyak rem itu di booster, nanti itu akan menekan si kaliper rem, sehingga kampas rem itu bisa menjepit piringan cakram atau tromol seperti itu. Nah, cuman yang berbeda dengan kendaraan besar adalah bus dan truk itu menggunakan sistem angin guys. Jadi di sistem pengereman kendaraan besar itu ada dua jenis tahu saya, nanti koreksi atau bisa ditambahin di komentar ya kalau ada yang teman-teman yang lebih tahu lagi. Jadi setahu saya itu ada dua jenis. Pertama ada menggunakan angin tapi juga masih dibantu dengan minyak hidrolis ya. Kemudian ada juga sudah full air brake, jadi sudah menggunakan full angin sistem pengeremannya seperti itu. Nah, itu perangkatnya agak sedikit berbeda walaupun secara prinsip kerjanya mirip, tetapi sistem perangkatnya ada yang berbeda. Nah, berhubung saya nggak punya bus, jadi saya coba demonstrasiin ya ketika kendaraan kita blong menggunakan kendaraan yang ada aja, yaitu mobil pribadi aja. Nah, ini kita lagi menuju ke lokasi di mana saya mau mencari sebuah turunan yang mungkin agak curam. Kalau teman-teman dari daerah Cilegon mungkin tahu daerah mana ya. Nanti kita akan tunjukin apa yang harus kita lakukan ketika kendaraan kita mengalami remblong. Ya teman-teman, itu di depan kita udah mau nyampe nih ke lokasi kita mau dicoba remblong ya. Itu tanjakannya cukup curam. Teman-teman yang tinggal di Cilegon pasti tahulah ini daerah mana ya. Itu tanjakan cukup curam, nanti kita coba naik ke atas ya. Nanti kita videoin tanjakannya seperti apa buat teman-teman yang belum tahu ya. Ini cukup curam lah, tapi dalam artian ekstrim tapi nggak ekstrim banget, cuman dia agak panjang seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat jalannya kali itu. Ini nanjak terus. Karena saya kurang gas dari bawah, jadi oper 1, karena kalau gigi 2 tuh harus agak berat, jadi kasihan mesinnya. Jadi kita merambat aja pelan-pelan gigi 1 ke atas. Nah, jalannya seperti ini guys. Jadi nanjak terus agak belok begitu ya, agak menikung gitu ya. Nah, kita coba putar balik di sini aja. Putar balik di sini, nanti kita coba bikin demonstrasinya. Oke, pause dulu. Oke, teman-teman, ini sebelum kita demonstrasi, saya coba menjelaskan beberapa poin dulu ya. Jadi pertama, apa sih yang menyebabkan rem itu blong sebenarnya ya? Kalau dari berkisah dari kejadian-kejadian yang udah itu rata-rata memang pertama kendaraan yang kurang perawatan teman-teman. Jadi kayak contoh kampas remnya nggak pernah diganti ya, atau sudah habis.
kemudian ada kebocoran pada sistem pengereman, entah dia master remnya atau boosternya atau selangnya seperti itu ya. Kemudian kalau yang masih menggunakan minyak hidrolis tuh minyak remnya nggak pernah diganti seperti itu. Jadi perawatan kendaraan itu sangat penting sekali ya. Kemudian kedua adalah faktor beban dari kendaraan yang dia bawa seperti itu. Jadi di Indonesia ini kan banyak ya kendaraan-kendaraan yang overload ya. Nah itu berpengaruh besar juga terhadap performa pengereman. Jadi beban yang berat itu bisa menurunkan kinerja pengereman seperti itu. Kemudian yang poin berikutnya adalah misalkan kondisi kendaraan yang kita bawa ini normal atau mungkin bobotnya juga normal. Nah itu ada faktor penyebab lainnya juga guys. Jadi ketika kita melewati sebuah turunan panjang, itu posisi pedal rem itu kalau diinjak terus menerus itu akan menyebabkan panas. Nah panas itu timbul dari kampas rem yang bergesekan dengan piringan cakram atau tromol seperti itu. Nah akibatnya adalah menimbulkan panas berlebih atau overheat. Overheat yang terjadi pada kampas rem itu akan membuat permukaan kampas rem itu menjadi membal atau keras, sehingga performa merekat pada piringan rem itu akan berkurang, sehingga dia tidak jadi lengket dan juga menjadi licin seperti itu. Jadi tidak bisa menjepit dengan sempurna. Nah itu diakibatkan dari panas yang berlebih, karena dari turunan panjang itu kita menekan rem terus menerus, jadi bergesekan terus menerus, jadi menimbulkan panas berlebih seperti itu. Kita akan mulai ya, jadi semoga sih nggak ada kendaraan dari bawah ya, karena itu juga agak bikin serem juga. Cuman kita simulasikan bahwa kita menggunakan kendaraan yang ternyata remnya blong saat kita menurun. Gimana ya, deg-degan nggak? Turun boleh nggak? Turun boleh nggak? Jangan turun, nah ini kan simulasinya kita lagi bawa muatan atau bawa penumpang seperti itu ya. Oh ya teman-teman, satu lagi, memang dalam kondisi seperti itu rasa panik akan muncul tuh wajar ya. Tapi kita sebagai pengemudi atau pengendara sebisa mungkin kita bisa mengkontrol rasa panik tersebut. Untuk apa? Agar kita bisa berpikir jeli, berpikir cepat, berpikir panjang. Jadi keputusan yang kita ambil itu bisa berdampak positif untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya guys. Jadi diusahakan pengemudi itu harus tenang, jangan panik berlebih, dan tetap bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Oke guys, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba turun tanpa direm ya, tanpa direm. Anggaplah mobil ini misalkan kendaraan kita gunakan tuh blong ya. Kita coba jalan ya guys ya. Bismillah. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Oke, kita mulai. Oke, ini sekarang kita lagi ada puncak, maksudnya di paling atas sebelum turunan ya guys ya. Tuh bisa lihat ya turunannya seperti itu ya. Turunannya seperti itu. Nah, nanti mobil ini akan saya jalankan. Anggap saja kita sudah berjalan puluhan kilometer. Jadi mobilnya akan saya jalankan di mungkin gigi 4 ya, gigi 4 seperti itu. Jadi kita mulai gigi 1 dulu. Kemudian kita langsung masuk ke gigi 4. Ya. Kita masuk ke gigi 4. Nah, ini rem blong guys. Nah, kita usahakan turun gigi secara perlahan ya ke gigi terendah, gigi 2. Nah, mesin agak mulai meraung nih, sambil kita memainkan rem tangan guys. Rem tangan, kemudian udah agak meraung dan kita langsung masuk ke gigi 1. Jadi di situ ada engine brake. Nah, mobil sudah mulai melambat guys, sudah mulai bisa dikontrol ya. Hati-hati sambil kita mengocok pedal rem untuk mensimulasikan performa pedal rem itu akan kembali seperti itu ya. Kita sambil main rem tangan, kemudian ketika kita sudah mencapai turunan, nah mobil sudah mulai melambat ya. Tetap arahkan mobil ke posisi yang aman, sehingga ketika mobil sudah mulai melambat seperti ini guys, kita langsung pinggirkan ke tempat yang aman ya. Kemudian sampai dia berhenti dengan sempurna dengan sendirinya, karena posisi rem simulasinya lagi blong. Oke. Nah, kita
sambil mainin rem tangan. Nah, mobil sudah mulai berhenti dengan maksimal. Oke, sambil kita mainkan pedal remnya untuk mencoba pompa dari pedal rem itu kembali menjepit seperti itu. Nah, mobil sudah berhenti. Oke, langsung kita nyalakan tanda darurat atau lampu sen hazard seperti itu. Gimana guys? Oke ya. Nah, oke guys, tadi percobaan pertama ya. Nah, sekarang kita mau percobaan kedua, demonstrasi kedua. Itu di depan situ ada apa namanya tanjakan tuh yang lumayan dibilang curam sih, nggak begitu curam, cuman dia agak panjang ya. Ya bisa lah untuk kita coba demonstrasi rem blong seperti itu. Nanti kita coba ya. Jadi kita naik ke atas dulu. Nanti dari atas tuh kita mungkin gigi 4 ya. Kemudian kita coba turun dan kita akan simulasikan remnya blong. Nanti kita akan coba pakai teknik yang tadi, masuk ke gigi yang paling rendah secara perlahan dengan memainkan rem tangan dan juga mencoba tetap mengocok pada rem di kaki ya. Nanti kita lihat akan seperti apa. Kita sekarang mau percobaan kedua ya, di tempat yang kedua. Ini kalau bisa dilihat kita berada di atas ya. Nanti turunannya itu ada di sebelah bawah. Nah, sama kayak tadi di percobaan pertama, kita akan coba turun ya, dengan mungkin setelah jalan menggunakan gigi 4 ya. Habis itu kita simulasikan remnya blong seperti itu. Nah, nanti kita akan coba turunin persenalang ke gigi rendah secara perlahan sambil memainkan rem tangan dan juga tetap berusaha mengkocok pedal rem kaki untuk mencoba siapa tahu bisa menjepit kembali remnya seperti itu guys. Nah, sekarang kita mulai ya. Dan catatan lagi untuk diingat, pengemudi harus bisa mengkontrol rasa paniknya untuk tidak berlebihan seperti itu guys. Kita mulai ya. Oke, ini mobil jalan. Saya buat kalau sampai gigi 3 ibaratnya kita sudah jalan ya. Dan juga gigi 4 nih, karena ini udah mulai menurun ya, udah mulai menurun. Dan ternyata wah, remnya blong. Jadi saya coba injak pedal remnya tuh nggak mau ngerem. Jadi langsung kita jangan panik, tetap mengontrol arah mobil ya, sambil dimainkan rem tangannya. Kemudian langsung kita turunin ke gigi 3 dari gigi 4 secara perlahan. Terus kemudian ke gigi 2 ya, ke gigi 2 sambil memainkan rem tangan ya, sambil mencoba mengkocok pedal rem di kaki untuk mencoba mengembalikan performa rem di kakinya. Kemudian mobil masih meluncur, engine brake sudah mulai terasa teman-teman, tapi belum bisa menghentikan mobil secara sempurna. Langsung kita masuk di gigi 1 ya. Nah, mobil sudah mulai meraung guys, lihat ya, RPM-nya tinggi. Nah, mobil sudah mulai pelan-pelan guys, sudah mulai pelan, sambil kita memainkan rem tangannya seperti itu ya. Nah, langsung kita menepi dan mencari tempat aman untuk pemberhentian yang aman ya. Setelah mobil berhenti dengan sendirinya dengan sempurna, nah di situ teman-teman sudah bisa apa namanya meminta bantuan seperti itu ya, dengan menyalakan lampu hazard atau klakson. Kemudian ketika mobil sudah bisa berhenti, dipastikan berhenti dengan sempurna, baru kita meminta bantuan kepada warga sekitar seperti itu. Nah, jika dimungkinkan juga teman-teman ketika menurun tadi itu bisa sambil klakson untuk bisa memberikan peringatan ke pengendara yang lain ya, untuk menyingkir dan memberitahukan bahwa kita sedang mengalami rem blong atau mengalami dalam situasi keadaan darurat seperti itu. Oke, teman-teman ya, tadi kita juga ada simulasi, kita bawa penumpang, bawa Mama, bawa Fatih ya. Kemudian kita juga simulasi ada kendaraan lain yang lewat ya. Sebisa mungkin kita tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada, tidak membahayakan pengendara lain, walaupun dalam situasi yang darurat seperti itu bisa mengkontrol rasa panik sehingga kita bisa menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti teman-teman. Oke, sekian tips dan trik kecilnya ketika kita melewati kondisi darurat seperti rem blong.
Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya, dengan segala keterbatasan keadaan yang ada. Dan apabila ada teman-teman ada masukan atau tambahan, silakan komen di komentar. Kita sharing-sharing aja. Apabila ada yang keliru, kita bisa saling memberitahu, bisa sharing di kolom komentar seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Halo guys. Hai guys. Terima kasih Nanti sudah menonton. nonton. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, tonton, like, like, and dan share. share. Dadah. Dadah. Dadahnya mana? Dadahnya. Dadah.